Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri beserta panitia dengan tema Dai Milenial Pembangun Bangsa. Seterusnya kepada teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam acara kita ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa pada saat sekarang ini merasakan nikmatnya suatu iman, nikmatnya suatu ibadah. Itu semua dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya selawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada roh junjungan besar kita, yakninya buah hati Siti Aminah, jantung hati Siti Khadijah, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena barang siapa yang satu saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimahnya. Langsung saja saya beri judul pidato saya yang berjudul Peran Generasi Muda Islam dalam mendorong kemajuan bangsa. Generasi muda Islam adalah generasi yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa ini. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan dari tokoh-tokoh terdahulu. Karena tonggaknya bangsa ini adalah generasi mudanya. Maka apabila generasi mudanya baik, maka amallah negara ini. Di era yang sudah berkembang ilmu pengetahuan dengan pesat atau di era milenial seperti sekarang ini adalah generasi yang hidup pada masa berkembangnya teknologi dengan cepat dan hidupnya suatu generasi muda di dalamnya. Untuk itu, bagaimana menjadi peran seorang generasi muda supaya kita menjadi generasi yang senantiasa mendambakan Islam? Yang pertama adalah menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai dorongan dan motivasi serta tauladan kita. Barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah dikecewakan. Barang siapa yang menganggap Rasulullah adalah tauladan terbaiknya, maka tidak akan pernah sesat seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yang kedua, mempunyai visi yang jelas. Sebagai generasi muda, kita harus punya visi yang jelas. Kita harus punya target supaya yang kita rencanakan akan bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah upaya untuk mencapai target itu dengan kesungguhan dan kegigihan. Yang keempat adalah berpikir realistis dan analitis. Artinya adalah sebagai generasi muda, kita harus berpikir dengan akal. Jangan sampai sehingga kita tidak perlu menelan mentah-mentah hal yang akan menjadi suatu sumber dari masalah. Yang kelima adalah menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwasanya jika kamu ingin melihat seseorang apakah dia solihah ataukah dia soleh, maka lihatlah dari bagaimana ia cara beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bukan dari seberapa banyak sholatnya, bukan dari seberapa banyak sedekahnya, bukan dari seberapa banyak ia membaca Quran,
tapi perhatikanlah bagaimana cara dia kepada lingkungan sekitarnya. Untuk itu, jadi kemajuan dan kesuksesan suatu bangsa adalah generasi mudanya. Maka bagi generasi muda Islam harus perhatikan apa peranmu dan apa fungsimu bagi bangsa ini. Karena tegaknya bangsa ini adalah karena dirimu. Untuk itu marilah ciptakan generasi yang berakhlak mulia, generasi yang menomor-satukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.